Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Diah Irianti, NIM B1J01 2011. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan kedua dan kesimpulan ketiga yang Mendel tarik dari persilangan monohibrid. Kesimpulan kedua yang Mendel tarik dari persilangan monohibrid atau yang sering disebut sebagai hukum Mendel I atau hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet, masing-masing alel akan disegregasi ke dalam masing-masing gamet yang terbentuk. Pembentukan gamet terjadi pada waktu meiosis, di mana pasangan-pasangan kromosom homolog saling bersegregasi, tidak berpasangan lagi, dan segregasi alel-alel terjadi secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya, genotip tanaman B besar yang mengkode biji bulat, katakanlah sebagai individu jantan, maka gamet yang dibentuk hanya akan mengandung satu macam alel, yaitu alel B besar. Begitu juga dengan genotip tanaman B kecil yang mengkode biji keriput, katakanlah sebagai individu betina, maka gamet yang dibentuk hanya mengandung alel B kecil. Berikut ini merupakan gambaran terjadinya meiosis untuk segregasi alel B besar pada individu jantan dengan genotip B besar fenotip biji bulat, dan segregasi alel B kecil pada individu betina dengan genotip B kecil fenotip biji keriput. Segregasi alel B besar pada individu jantan, genotip B besar fenotip biji bulat, dan segregasi alel B kecil pada individu betina, genotip B kecil fenotip biji keriput memiliki proses yang sama, yaitu sebelum meiosis 1, kromosom homolog saling bereplikasi. Setelah kromosom homolog bereplikasi, barulah mengalami meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing mengandung 1 buah kromosom. Pada meiosis 2, terjadi segregasi 2 kromatid dari masing-masing kromosom, sehingga dihasilkan 4 gamet haploid yang setiap gamet hanya mengandung 1 alel atau mengandung setengah kromosom dari sel induk. Jadi, setelah mengalami meiosis 2, 4 gamet jantan yang dihasilkan masing-masing hanya mengandung 1 alel B besar. Begitu juga dengan 4 gamet betina yang dihasilkan, masing-masing hanya mengandung 1 alel B kecil. Ketika terjadi perkawinan, terjadilah peleburan antara gamet jantan B besar ke dalam gamet betina B kecil. Keturunan F1-nya dihasilkan individu heterozigot dengan genotip B besar B kecil dan fenotip bulat. Pada keturunan F1 hanya alel B besar yang dapat diamati, sehingga disebut sebagai dominan. Sedangkan alel B kecil yang tidak dapat diamati disebut sebagai resesif. Karena alel B besar lebih dominan dari alel B
kecil, jadi keturunan F1-nya hanya memunculkan sifat bulat. Dengan demikian, dominan merupakan kesimpulan ketiga yang penting yang Mendel tarik dari persilangan monohibrid. Sekian penjelasan dari saya. Apabila masih banyak yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.